Oke, di sini kita akan membahas hasil dari diskusi bisnis kita, yang berjudul Impor Baju dari Thailand, Justipnat Thailand. Saya perkenalkan Crescencia Natalia dari Kalimantan Barat, dan ini teman saya. Muhammad Ukar dari Bogor, Jawa Barat. Pertama-tama kita akan membaca judulnya terlebih dahulu. Impor baju dan handbody dari Thailand. Yang kedua, daftar isi. Pendahuluan, latar belakang, tujuan, metode pemasaran, strategi bisnis, perancangan keuangan, target pasar yang ditawarkan, dan kesimpulannya. Pendahuluan. Thailand dikenal dengan salah satu pusat perbelanjaan baju dan handbody yang melimpah dengan kualitas yang sangat baik, maka tidak heran banyak orang Indonesia yang menginginkan barang-barang dari Thailand, entah itu baju, sepatu, atau handbody. Dengan adanya internet, sangat memudahkan menawarkan dan memasarkan barang-barang dari Thailand. Di sana juga sangat murah barang-barangnya, entah itu dari makanan, hotel, dan transportasi. Nilai tukar mata uang rupiah ke sebesar Rp440 per bat. Harga tiket pesawat dan hotel juga sangat terjangkau. Sandang adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Bisnis ini pasti akan selalu berkembang dan selalu dibutuhkan. Latar belakang. Latar belakang dari bisnis ini adalah karena memiliki jiwa traveling yang tinggi, yang membuat saya menginginkan bisnis fashion dan handbody ini, di mana saya bisa bekerja sambil belajar, libur, bekerja sambil liburan. Bisnis ini juga mempermudah bagi para penggemar Thailand agar tidak perlu jauh-jauh ke Thailand, cukup memesan dari rumah saja, maka barang sudah siap datang ke depan rumah. Bisnis ini juga dapat bekerja sama dengan pembeli, karena ia dapat memperoleh keuntungan dari harga selisih barang yang diperjualbelikan. Tujuan Tujuan dari bisnis ini adalah memperhemat para pembeli agar tidak perlu jauh-jauh datang ke Thailand. Cukup menghubungi kita, maka kita akan mencarikan barang-barang yang mereka inginkan. Bisa memberi keuntungan kepada pembeli yang ingin menjual lagi barang-barangnya. Memiliki kualitas yang sangat baik sesuai gambar, sesuai kriteria, dan sesuai dengan yang mereka inginkan. Metode yang kita gunakan, metode pemasarannya, dengan kemajuan teknologi di era sekarang, sangat mudah mempromosikan barang dan jasa melalui internet, dapat berupa postingan atau berupa live secara langsung. Aplikasi yang kita gunakan adalah TikTok, Instagram, Facebook, atau bahkan WA. Target pasar dapat berupa teman, keluarga, dan orang yang tidak kita kenal menggunakan jangkauan internet. Strategi bisnis. Strategi bisnis yang kita gunakan adalah mempromosikan seminggu sebelum keberangkatan ke Thailand. Kita menggunakan transportasi umum seperti bus, karena jika naik taksi kita dapat biaya 200 ribuan, sedangkan jika naik bus hanya 8 ribuan. Membeli tiket internet di Indonesia melalui Shopee yang dapat digunakan di Thailand, karena jauh lebih murah dibandingkan kita membeli kartu SIM langsung di Thailand. Live pada saat belanja agar pembeli dapat melihat langsung baju yang kita jual belikan atau kita tawarkan. Ketika kita ingin pulang, kita dapat memberi sedikit diskon atau gesakan agar para pembeli tertarik dan segera membeli. Kita juga membeli tiket dan hotel secara murah dari jauh-jauh hari, karena dapat diskon lebih besar. Pengeluaran juga kita mengeluarkan sedikit modal dengan dengan pengeluaran 5 jutaan. Oke.
Oke, saya lanjutkan. Estimasi pengeluaran dari keperluan di Thailand selama 7 hari itu sebesar 5 juta dari yang sebelumnya kita ketahui modal kita adalah sebesar 20 juta rupiah. Apa aja yang kita keluarkan untuk dari 5 juta itu? 5 juta itu diantaranya adalah untuk tiket pesawat dari Jakarta ke Bangkok, Bangkok ke Jakarta sebesar 2.823.000. Lalu paket internet yang mana kita ketahui tadi kita akan beli dari Shopee ataupun marketplace yang lainnya sebesar 150.000 rupiah untuk 7 hari. Lalu makan di sana selama 7 hari sebesar 700.000 rupiah dan hotel sebesar 2.050.000 rupiah. Kita cari yang harganya murah di angka 200 atau 300.000. Lalu ada transportasi umum sebesar 150.000 rupiah selama bolak-balik antara hotel ke marketplace, dari hotel ke marketplace. Lalu karung yang terakhir untuk ya mengikat pakaian atau menaruh pakaian yang kita beli nanti. Itu pun kita bisa bawa dari Indonesia. Lalu dari hasil pengeluaran 5 juta tersebut bahwa kita juga mengestimasikan untuk pendapatan selama 7 hari selama di Thailand. Itu target di mana per harinya kita bisa mendapatkan 15 potong pakaian dan 5 handbody per harinya. Yang dimana pada hari pertama kami mengestimasikan yaitu sebanyak 15 baju dan 15 handbody dengan estimasi pendapatan sebesar 3.300.000 dengan estimasi laba yang kita dapatkan yaitu sebesar 1.650.000 rupiah. Lalu di hari kedua yaitu hari Selasa kita mengestimasikan kita akan mendapatkan penghasilan sebesar 4.120.000 rupiah. Dan mengestimasikan juga pendapatannya sebesar 2.060.000 rupiah. Lalu dari Rabu itu terjual sebanyak 10 baju dan 1 handbody seharga 2.060.000 rupiah dengan estimasi pendapatan sebesar 1.030.000 rupiah. Di hari Kamis 15 baju 2 handbody sebesar 3.120.000 dengan estimasi pendapatan 1.560.000. Lalu di hari Jumat sebanyak 5 baju dan 5 handbody dengan estimasi pendapatan 1.300.000 dengan penghasilan kita estimasikan sebesar 650.000 rupiah. Lalu di hari Sabtu kita gembar-gembor lagi untuk penjualan sebanyak 15 baju 2 handbody. Itu kita akan mendapatkan sebanyak 3.120.000 rupiah dengan estimasi pendapatan itu 1.560.000 rupiah. Di hari terakhir, kita lebih kencangkan lagi promosinya dengan mengiming-imingi mungkin pernak-pernik atau apa segala macam yang kita bisa dapatkan di Thailand dengan harga yang murah, lalu kita berikan menjadi gift buat para konsumen. Kita berharap di hari terakhir itu kita mendapatkan pendapatan sebesar 5.600.000 dengan estimasi 25 baju yang terjual dan 10 handbody. Maka kita akan mendapatkan estimasi keuntungan sebesar 2.800.000 rupiah. Dari hasil estimasi pendapatan tersebut di hari pertama sampai dengan hari terakhir, maka kita dapat kalkulasikan bahwa keuntungan yang kita dapatkan adalah sebesar 11.310.000 rupiah dari hasil penjualan tersebut. Dari analisa keuangan di atas yang kita bisa simpulkan bahwa uang yang kita keluarkan sebanyak 20 juta rupiah atau modal di awal dan kita keluarkan untuk keperluan tiket, hotel, dan makan dan sebagainya sebanyak 5 juta. Lalu ada laba penghasilan 11.310.000 rupiah. Maka dari itu kita dapat simpulkan dari hasil pengurangan 20 juta dikurangi 5 juta sebanyak 15 juta modal kita yang tersisa. Lalu pengeluarannya 5 juta, pendapatan kita 11 juta dikurangi 5 juta sebagai pengeluaran pengembalian ke modal awal, maka dari situ kita mendapatkan laba bersih sebanyak 6.310.000 rupiah.
kargo dari Bangkok ke Jakarta sudah dihitung dengan pajak. Jadi tidak usah takut lagi dan tidak perlu ragu lagi mengenai bea cukai dan lain sebagainya. Sebagainya. Lalu target pasar yang bisa kami tawarkan yaitu adalah bisnis impor Thailand ini dapat dilakukan 1 tahun sebanyak 3 kali, di mana eh, kita tahu Indonesia ada 3 hari raya yang sangat besar yaitu hari Natal, Imlek, dan Lebaran. Kenapa harus berangkat di waktu di atas? Karena kebiasaan setiap individu yang ada di Indonesia biasanya akan membelanjakan uangnya itu pas hari raya, apalagi dengan mode 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 fashion yang tidak mau ketinggalan dari yang lainnya. Lalu apa saja sih yang ditawarkan Not Fashion ini? Kualitas barang yang lebih baik karena kami datang langsung ke pedagang penjual serta kami datang langsung ke Thailand. Lalu harga barang yang jauh lebih murah dengan kualitas impor yang lebih baik karena kami bisa pilihkan yang kualitas yang baik, bukan seperti di marketplace yang mungkin dijual kami pun tidak paham ya dengan kualitas bahan atau segala macam. Kami jual dengan barang-barang yang berkualitas tinggi. Kemudahan berbelanja ketika bisa berkomunikasi langsung dengan si penjual dan kami pun bisa berkomunikasi dengan para customer. Lalu fashion dengan berbagai macam ukuran dan warna. Karena di sana banyak sekali warna fashion dan berbagai macam jenis bahan kain yang bisa kita dapatkan. Dari kesimpulan di atas, dengan bermodalkan hanya 20 juta rupiah, estimasi pengeluaran 5 juta per 7 hari, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebanyak 6.310.000 rupiah ya dalam waktu 7 hari dengan strategi pasar yang pas menggunakan kendaraan umum dan makan di tempat yang terjangkau, menggunakan pemasaran melalui internet supaya jangkauan lebih luas itu akan jauh membantu dari pengeluaran yang kita rencanakan. Maka dari itu bisnis not passion yang kita akan apa namanya kita rencanakan mungkin bisa kita laksanakan dengan strategi pasar yang sudah kita jabarkan di atas. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selesai ya. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Oke.